أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية والبر الأبيض والظلم العرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتحنا بها أبواب الخيرات والسعادة سداد الدنيا وقدار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد ونجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ببالها الحسنة وقضيها الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بجميع علومه الدارين آمين. At-takabbur ala ibadillah ta'ala halaman 62. Termasuk bagian dari penyakit hati at-takabbur, yaitu takabbur. Arti takabbur itu ada bisi perasaan, rasa harap ada orang, imbah itu orang menghimiakan lawan orang takabbur lagi. Ala ibadillah ta'ala, rasa harap dan menghimiakan ala ibadillah ta'ala, melebihi atas hamba-hamba Allah yang lain. Karab bilhaqi ala qailihi, seperti memahapak. Rabil haq itu memahapak ala qailihi, atas orang yang berpandir di hadapannya. Wastihqarin nasi, dan menganggap remeh akan manusia. Ai, maksudnya al-istihza'u bihim. Arti istihza itu menganggap remeh juga sama. Menganggap remeh dengan mereka itu. Dah, ada bapaknya bukan nyawa tu jangan. Waru'iyatuhu, dan inya berisi pandangan, berisi anggapan, annahu, bahwasanya inya tadi khairun, lebih baik, min kasirin, dari kebanyakan, min khalqillahi ta'ala, makhluk Allah ta'ala yang lain. Jadi ada bisi perasaan tak lebih baik daripada makhluk Allah ta'ala yang lain. Jangan ibarat sekelas asa seorang atau pintar pada yang lain. Jangan ibarat sepagawian lah, asa seorang tak ahli pada yang lain. Jangan ibarat tetangga, orang yang terbagus pada sebelah tetangga yang lain. Nah, itu disebut takabbur. Dan takabbur ini andapnya di dalam hati. Bisa saja mulut mengucapkan sesuatu yang sepertinya merendahkan diri, bisa saja, padahal hatinya takabbur. Jadi bisa lain di mulut, lain di hati, bisa. Jadi kadang-kadang kita menilai bos itu tawadhu benar aja, belum tentu. Atau sih takabbur, ya belum tentu juga. Karena takabbur dan tawadhu itu antaranya di hati. Nah, sih itu pengadilan tinggi benar aja, belum tentu. Sih takabbur, sih itu bina tawadhu benar aja, jadi pengadilan itu aja, belum tentu juga. Sebab takabbur dan tawadhu amal hati. Ada yang tahu kecuali kita yang merasa salah atau bujurnya. Nah, gitu. Nah, takabbur ini asal muasalnya dulu lah. Asal muasalnya takabbur ini penyakit degeneratif kita. Penyakit anak dari penyakit umat. Ada langsung takabbur. Langsung ada tuh kan. Biasanya takabbur itu timbul dari perasaan rasa baik gitu, rasa bisi kelebihan gitu. Ada bisi perasaan rasa kelebihan, bintangan pasugihan kah, bintangan pakaian kah, bintangan kendaraan kah, bintangan ibadah kah, bintangan kecantikan kah, atau apakah yang ada kelebihan di dirinya, lalunya merasa kelebihan itu ampuninya. Nah, itu dulu penggunaan asal-muasalnya, rasanya tuh ampuninya.
rasanya aku ingin itu, nah itu tuh permulaan tuh. Karena rasa ampunku yang kelebihan ini diharagu di hati, dilihatkan, diharagu di paramnya kita. Karena timbul tak pandang lawan orang, ada yang terbawa pada seorang, tak banding di kita. Kapintaran dia rasa ampunku, bisa pintar bujur. Bakawan sakalinya kakawanan bungul berataan. Nah kalau itu rasa harap pada kakawanan, nah kakawanan itu. Seandainya ini lagi pemulaan kok ada berisi rasa ampun kok ada takabur itu. Jadi takabur itu timbul dari perasaan yang salah di dalam hati, yaitu rasa ampun kok. Wariyau dan riya. Nah riya itu pun sama termasuk penyakit hati. Nah riya ini wahwa adalah ayat luba, menuntutnya ar-rajulu seseorang laki-laki dibadahkan sendiri laki-laki perwakilan bisa bidi-bidi dia ya kalau nanti menuntutnya seorang laki-laki biqalbihi dengan hatinya. Ini hatinya tadi mengharap-harap ru'yatan nasi akan penilaian manusia dengan penilaian baik. Amalahu akan amal-amalnya, akan amal ibadahnya. Jadi hati seseorang menuntut penilaian baik dari manusia terhadap amal-amalnya. Itu sebutnya minta nilai baik. Maka bila minta nilai baik ini garis miring kita puji. Maka biasanya bila orang sudah minta nilai baik ini, minta nilai supaya orang itu memuji lawannya, ada orang menyembati pepalingannya nih, tersinggung kok. Tersinggung. Jadi walaupun kita berpada, ada minta nilai baiknya, tapi bila orang lebih nama apa tersinggung, sama tuh. Berarti iya tuh minta nilai baik tadi. Nah, jadi itu riya. Maka riya ini dia secara hukum asal lah, jadi dia itu tidak cabang-cabang orang, memang hukum asalnya itu dulu ada perasaan dia hendak minta nilai baik dari orang-orang, atau bahasa kita yang Indonesia Merdeka ini pencitraan. Orang ya pencitraan bela, nah pencitraan atau ujar yang bahasa anak-anak yang milenium ini jaim. Jaga image. Nah, jadi jaga benar lawan image rupiah. Ya pun tahiring kan orang menyambut bila tahiring itu digilaan ya. Jadi rata rupiah. Nah, batu tapi pulang ada mau ada begusuk, bos begusuk. Kenapa? Karena bila disambut bila orang itu ada begusuk kan pada rasanya. Seorang ada begitu, bahkan begusuk ya. Nah, macam-macam. Yang jelas supaya manusia yang melihat nilainya baik. Nah, sebenarnya kita meratakan rupiah, ada salah tuh. Menggosok baju rapi supaya rapi kan salah juga. Lalu di mana salahnya? Salahnya itu linnas karena minta nilai manusia, itu salahnya. Kalau kita berapi-rapi, berbagus-bagus, berpungas-pungas, berharum-harum karena Allah, itu disuruh. Jadi jangan mantangan aku anak dia ya lalu pina acak-acakan buat disuruh gitu berapi-rapi cuma bukan karena manusia. Sedikit bedanya ada berapi-rapi karena disuruh Allah, ini yang berpahala. Ada yang berapi-rapi karena menuntut pandangan dari manusia. Indah ada pun dicela, ada pun dicaci, nak dipuji aja, itu yang ria. Sedikit ya, sedikit selisih mata binjol dari. Jadi magung-magung uyuh berapi-rapi ya Pak. Jadi lebih baik kita karena Allah. Maka bila sudah karena Allah ini lawan karena manusia berlain kan. Kalau kita karena Allah tatak sebatas saja. Ada peduli kita dengan pujian dan cacian. Itu kalau karena Allah. Tapi kalau karena manusia, hendak minta puji lawan manusia, itu biasanya nanti bisa bulan-bulik tuh. Baju abang sudah keluar pada rumah nih, ada yang menyambat berikutnya pakai baju kuning. Nah, baju kuning ada pulang menyambat berbulik pulang pakai pulang baju coklat. Nah,
ayo apa nih akhirnya seluruh warna dipakainya tauyuhi kan ini tauyuhi gara-gara mencari penilaian makhluk. Kalau kita sudah semata-mata karena Allah, ada peduli urusan ucapan maupun makhluk. Gawi-gawi kita itu sudah selesai. Karena yang bujur-bujur menilai Allah, yang memberikan hasil pun Allah, yang mengupahnya pun Allah juga. Manusia apa daya manusia hanya diulah Tuhan untungnya sebagai ujian bagi keimanan kita. Jadi kita harus paham manusia menyambat dan memuji itu sudah sunnatullah. Ada perlu kita menghindari pujian, ada perlu juga kita menghindari cacian, karena sudah itu diulah Tuhan kayak itu. Jadi ada orang memuji, paham aja belum paham aja biar. Nah, ada orang mencela, paham aja belum Tuhan aja. Nah, maksudnya paham, pujian dan celaan kedua-duanya ujian bagi keimanan kita. Kalau ada kita tetap memuji Allah, walaupun kita dipuji orang lain. Kalau kita tetap memuji dengan Allah walaupun kita dicela orang lain. Nah, kamu dasar minta puji, ada orang memuji. Nah itu ada Allah yang dipujinya, malah rasanya inya yang dipuji orang. Kalau inya dicaci, padahal inya hendak dipuji, dia tersinggung. Nah itu yang orang riya. Nah maka riya ini yang bila beramalnya berbagus-bagusnya, lah karena manusia tadi. Maka amal ibadah kita ini jangankan dapat pahala malah disiksa. Sembahyang misalnya 100 rakaat adalah pahalanya, ada pahalanya malah disiksa. Kenapa disiksanya? Di mana salahnya apanya? Nah kita pun mau urut Tuhan. Biar Allah Taala nyawat ini mesti mendekai aku minanya atau mendekai aku ada karena makhluk, karena manusia. Jadi Tuhan ini mau urut benernya. Ucapan lillahi Taala hadap menghadap kiblat. Ya kalau ucapan Allahu Akbar aku dibesarkan, padahal penilaian makhluk yang dibesarkannya. Nah, makanya dibalas Tuhan, dibalas Allah Taala. Waktu kena orang hendak masukkan ke dalam neraka, ada orang yang masuk ke dalam surga, ada juga masing-masing. Nah, orang ini digiring juga ke surga. 4 hubungan wali-wali juga. Orang wali masukkan, yang sidin-sidin yang riak ini ada dimasukkan, tapi sampai melihat surga bahasa kita itu Tuhan mengacari. Nah hendak kayak sudah orang lain masukkan, sudah masukkan yang wali surga hendak juga tutup orang kawan. Itu orang riak itu. Jadi yang bubuhan yang riak ini protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kami ditutup lawan? Maka kami ini berhaji sudah, berzakat sudah, puasa sudah, kenapa lawan ditutup? Biar Allah Ta'ala nyawa beribadah yang nyawa sembah seberatan itu ada karena aku. Nah, itu riya namanya. Wa qad nahallahu ta'ala 'anil riya. Sungguh mencegah, melarang, menangati kita oleh Allah Ta'ala 'anil riya, dari riyanya hati. Wa samahu, bahkan Allah menamakan riya itu kembali kepada riya syirkan, syirik yang samar. Nah, ada yang disembahnya di hati secara diam-diam. Apa itu? Manusia. Oh, menabas bina mengulir, menabas gotong royong. Lalu gubernur mau nyampe berantem barat buat. Nah, maka gubernur itu hannya termasuk syirik namanya. Asalnya kita lama kayak orang garing seminggu gitu kan. Apa firman Allah Ta'ala yang menjadi dalil bahwa riya itu disebut syirik? Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa menghendaki ma'rifat kepada Allah, falyamal amalan shalihan, maka hendaknya ini tadi beramal amalan yang baik. Nah, apa itu amalan yang baik? Isi amalan yang baik, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Di dalam amal ibadah tadi ada bersifat syirik kepada Allah Ta'ala ahada, akan seorang pun siapapun kadada yang dijadikannya Tuhan. Nah, kadada yang dijadikannya Tuhan. Jadi padahal orang ini beramal beribadah
tapi bisa saja mengandung kesyirikan. Itu dia tadi, maka disinggung oleh Allah Ta'ala hendaknya beramal-amal baik, jangan di dalam amal itu bersifat menyekutukan aku gitu. Di sini pun mengenai tafsir lah, paman dana yarju liqa rabbih, menghendak kita dapat makrifat kepada Allah Ta'ala. Syaratnya itu dua. Satu, ya amal-amalan sholihat. Ada kalau kita ada beribadah, ibadah satu-satunya taksi menuju kepada Allah. Nah, tetapi dalam ibadah itu ikhlas. Nah, kiri ikhlas wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jadi ibadah digawe, ikhlas dipasang di hati. Inilah modal kita menuju Allah yang ilahi atau maksud ini. Lalu berikutnya wal ujub bi taatillah, waktu mengerjakan ibadah kepada Allah. Arti ujub itu wahwa adalah ru'yatul ibadati, memandang kepada ibadah, rasa harap dengan ibadahnya tadi. Nah, ibadah itu bilang wastilomha, rasa berisi atau memandangnya hati bahwa ibadah itu kalau menjadi kelebihan dirinya. Nah, wastilomha minal abdi namanya. Jadi menganggapnya bisi ibadah itu kelebihan dirinya. Atau nya bisi sesuatu amaliyah wiritan, dia menganggap wiritan itu kelebihan dirinya. Itu disebut ujub namanya. Nah, maka ujub itu sampai di mana batasnya? Sampai di mana batasnya ujub itu? Bilanya sudah menganggap dirinya baik, ini tuh bisa anggapan ini baik, ujub. Karena baik itu kelebihan, keistimewaan. Inya menganggap bisa keistimewaan apa itu baik. Kita disuruh jadi orang baik, disuruh jadi orang baik, cuma jangan rasa baik. Nah, ini jangan rasa baik. Jadi kalau kita melihat dari silsilah penyakit lah, kita membahasnya tadahulu takabur, ya, yang ujub ya Allah. Padahal kalau melihat dari sanad dunia penyakit ada juga sanadnya. Nah, sanadnya itu ujub dulu mulaan. Ujub dulu ada hanya ria, hanya takabur. Ujub ini ada perasaan rasa baik, seorang pengahli ibadah, seorang pengalim, seorang pengsugi, nah ujub naranya. Seorang pengusahalnya bungas, ujub naranya. Terpandang diri bisi kelebihan. Lalu menyimpulkan aku orang baik, ujub. Karena kelebihan di diri seorang ini anak kita bayangkan ke orang, ria naranya. Imbah ditampaikan ke orang, tabanding sekalinya terbaik seorang, takabur naranya. Nah, ya kalau jadi ujub dahulu, ria, takabur. Maka itu timbul pertanyaan pulang, datang dari mana ujub itu? Nah, datang dari mana ujub itu? Baca. Kama ya'jubul 'abidu bi ibadatihi, sebagaimana rasa baisi kelebihan seorang hamba di ibadatihi dengan ibadahnya. Maka sungguh a'jabal 'alimu bi'ilmihi. Jadi bisa saja orang yang beribadah tadinya merasa isi kelebihan sebab ibadah yang digawainya. Bisa saja orang alim merasa isi kelebihan terhadap dirinya sebab ilmu yang ada di dirinya. Bisa saja wal muti'u bi ta'atihi, orang yang taat merasa isi kelebihan dengan ketaatannya. Jadi memandang diri ada bisi taat, yuk. Memandang diri ada bisi ilmu, yuk. Memandang diri ada banyak bisi ibadah, yuk. Lalu ngalih bin ujubnya kita kada belajar sifat 20 kali benar ini. Karena seluruh penyakit yang disambati tadi mulai takabur, ya, ujub menghasilkan ya menghasilkan takabur ya Allah. Nah, itu tuh ujub ini datang dari mana? Datang dari dua rasa yang ada di hati yang ada di titik. Yang nafsu kita tuh berisi rasa dua. Dan rasa itu manusiawi. Arti manusiawi itu kita banget.
Memang kita tuh. Apa itu? Rasa kawa manusiawi. Ibadah itu pulang rasa baisi manusiawi juga. Rasa baisi itu ya kita. Rasa kawa itu ya kita. Nah, dua rasa itu disebut nafsu. Nafsu itu ya kita, hitungan kita ini. Nah, lalu nafsu dididik, rasa kawa, rasa baisi manusiawi. Tapi jangan jahil terhadap dua rasa itu. Nah, kalau dididik dengan pelajaran sifat 20, memang kita rasa kawa, rasa baisi, cuma kawanya kita ditolongi Allah, baisinya kita dibantu oleh Allah. Nah, itu jadi nafsu tadi pinando mana yang bujur, mana yang kada bujur. Amun nafsu kada dididik, rasa kawan ini dilihatkan, rasa baisi dilihatkan, timbullah sebuah kesimpulan, aku orang baik. Nah, harusnya rasa kawa ada yang biasa manusiawi, rasa baisi ini dipandang, oh ternyata aku memang kawa, tapi kawanya ini ditolongi Allah. Aku memang baisinya ini dibantu oleh Allah. Berarti harap yang membantukan, harap yang dibantukan, harap yang menolongikan, harap yang ditolongikan. Oh berarti ternyata harap yang menolongi dan harap yang membantu. Mun aku ini tak ada. Mun Allah ada menolongi, ada kamu juga. Mun Allah ada membantu, ada baisi juga. Nah maka mun nyapinandu, kalau ini memuji lawan Allah. Alhamdulillah. Nah. Waktunya kawa tuh dipujinya Allah, alhamdulillah. Kenapa hanya memuji Allah? Pinandu kan Allah pengen menolongi. Cuma waktu seandainya inya kada pinandu lawan Tuhan, waktu inya kawa tadi, inya kada memuji Allah Taala, bahkan inya yang minta puji. Nah, waktu kita rasa baisi karena kita jahil, kada belajar, kada memuji Tuhan, malah kita yang minta puji. Aku baisi ini, baisi itu, minta puji itu bisa. Maka asalnya tadi adalah jahilnya seseorang terhadap hakikat dirinya, maka timbullah ujub. Kada pinandunya seseorang terhadap hakikat dirinya, timbullah ujub. Apa karena hakikat diri kita? Tiga ada dari kita. Asalnya ada dengan baru hudusul alam. Adanya kita didahului oleh tiada. Asalnya ada. Kenapa ada? Diadakan. Nah, diadakan. Berarti siapa ampunnya kita yang mengadakan kita. Setelah ada, dan kita pun ada memberi bagas. Sifat kuat yang di diri kita pun ada memberi bagas. Nah itu sifat tiga sifat makhluk diadakan. Nah, ini penting benar paham ini. Diadakan. Zat yang diadakan ada memberi bagas. Sifat kuat yang ada di zat itu pun ada memberi bakas. Maksud ada memberi bakas, ada kawan mendatangkan hasil. Nah, tak ibarat kita tuh misalnya mengibit atau ini aja sudah nah. Pian mengibit bini, paha bini digigit habang. Nah, habang itu ujar tauhid lain gawian tangan. Habang itu kan bakas namanya, lain gawian tangan, itu etikat nih. Kenapa ada habang atau disebut bakas? Nah, lain gawian tangan itu loh. Ujar bahasa orang tauhid lain gawian makhluk. Nah, etikat pandangan hati. Kalau habang yang bakas sedikit aja lain gawian makhluk, apalagi yang sembahyang 3 rakaat apa dapat banyak ini? Maginya lain gawian makhluk. Karena makhluk ini ada kawa bagawi. Kenapa disebut ada kawa bagawi? Karena sifat makhluk itu 3 yang disuruh kita mengenali. Man arafa nafsahu. Barang siapa binandu akan sifat dirinya yang 3, asalnya ada diadakan oleh Allah. Adanya zat ada memberi bakas. Adanya sifat kuat ada memberi bakas. Mun kada memberi bakas berarti kita kawa bagawi. Mun kada kawa bagawi khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Amun lemah berarti adanya siapa? Kebaikan Allah saja semata-mata. 3 rakaat maghrib tadi kebaikan Allah,
subuh 2 rakaat tadi kebaikan Allah, amun seluruhnya kebaikan Allah, tugas kita itu memandang untuk memuji lawan Allah. Berarti siapa yang bisa kebaikan? Allah. Berarti yang wajar beragam untuk Allah sebenarnya ada kita bang. Nah, itu narangnya amal nafsu kita yang secara manusiawi tadi dididik oleh pengenalan yang disebut awwaluddin ma'rifatullah. Nah, oh pinandu sudah ternyata akun ini hina. Apa itu hina? Hina itu kada berisi apa-apa tuh hina kan? Kada berisi apa-apa. Panjangan jalan ini nah seberatan orang bisa beratan kendaraan, cuma beratan kendaraan ada mobil ada sepeda motor seorang sapidah ini bisa bikin dalam pagar rantainya. Sepanjangan itu rasa seorang paling hina. Kenapa? Orang kendaraan hanya seorang sapidah buruk warisan baik juga. Ada hina kita kan perasaan hina. Padahal masih berisi sapidah itu sudah ada rasa hina. Apalagi dia tauhid kita ini kada berisi apa-apa. Adalah hina benar. Nah, maka sadarilah kita bahwa sebenarnya kita tadi duduk kita kada pernah keluar dari hinanya kita. Lalu pang yang barang yang banyak itu bang, berkurang. Nah, ini paham ini. Jadi bila lihat di rumah ada menimbulkan sifat ujub tadi. Bapak kita membangga-banggakan orang. Dari ujung rambut sampai ujung batis waktu bicara amin itu nah siapa yang dilihat kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mengurang untuk pinantu lawan Allah walaupun batas pinantunya awwaluddin ma'rifatullah tadi waktu bicara amin yang dipujinya Allah. Tapi kalau ini nafsu kada dididik waktu bicara amin iya minta puji musnya boleh aja. Kawa menggawi ini itu segala macam baiknya boleh. Nah, ada paham ini pian, ada paham ini nah berbahaya benar. Sebab bisa sampai ke Tuhan ini, sampai ke Tuhan. Buktinya Tuhan penyembuhan benar. Ada kawa salah sedikit anggap. Semakin tua. Nah, itu kenapa nafsu kada dididik biasa rasa kawa, rasa mampu, rasa bisa. Nah, padahal ujar para ulama awwaluddin ma'rifatullah itu ketika umur balik berakal sudah dikajal sifat 20 tuh kajian otak anak kita. Nah, ketikanya sudah berakal, paham, mengerti, berakal di kita balik, nanti balik tuh keluar sifat masuk ini sudah. Ini yang dikajal sifat 20, yang 50 kaidul iman itu. Jadi bilangnya bayi siapa ini ada sombong. Ada rasa harap, ada riya. Nah, jadi asal muasalnya itu. Wal hasadu. Nah, setengah 7 kan sudah. Wal hasadu ini sambung itu lah. Disebutkan wal hasadu. Dari situ wal hasadu, hasad. Wallahu a'lam. Kita bicara itu.
الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله توسلنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 لا
صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى رب سيدنا الربيع المقدم محمد علي بعلمه وصحبه وقرعه وذوي الرفق إليه أجمعين إلى رب سيدنا وبركة نصره ذراته قد الأنفاس النبي محمد بن عبد الرحمن العباس إلى رب سيدنا علي ابن عبد الله ورسول إلى رب سيدنا حبيب أحمد بن حسن عبد الله العباس وصحبه وقرعه وذوي الرفق إليه أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ومن الأرواح الوارثين ومشايخنا ومعلمين وذوي الرفق علينا أجمعين إلى أرواح أمته هذه البلد من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويقضي مزيدا اللهم لا الحمد لله ولجلاله وجهه وأعوذ من سلطانك سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. وصلي وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد بكل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد بالملاء الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليك وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحمدك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأقبلنا وأهلنا وكل شيء عمق إنسانا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وإجبارك من كل شيطان مريد وشبال عن الدجاعين وضيبك من شر ولد الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورسولنا كما لا ننساه له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وانصر بهدي وبلغ بك وما خرقنا وما عملنا من أنواع الخيرات بقولك روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأخواتنا وقرابتنا وذوي القرب علينا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا